Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 kelas bahasa Indonesia ingin melakukan FGD, yaitu Focus Group Discussion, yang membahas tentang disabilitas. Jadi sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Amanda selaku moderator. Ada pula 3 teman saya sebagai peserta. Kepada peserta dipersilakan waktu dan tempat. Saya Gafar Panorangan Nasution dengan NIM 2109037 dari Prodi Antropologi Sosial. Saya Imelda Stefani Jaluku dengan NIM 210905021 dari Prodi Antropologi Sosial. Saya Cindy Resti Martini 905090 dari jurusan Antropologi Fisik. Baik, terima kasih. Masuklah inti dari diskusi kita kali ini. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang disabilitas? Menjawab, saya ingin coba memberikan pemahaman saya tentang disabilitas. Menurut saya, disabilitas adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan dalam keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensori dalam jangka waktu lama yang menyebabkan tidak dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Saya pernah membaca macam-macam jenis disabilitas. Yang pertama ada disabilitas sensori. Disabilitas ini adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan fungsi dari panca inderanya seperti tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Yang kedua ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan fungsi gerak seperti lumpuh atau pincang. Yang ketiga ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah suatu kondisi di mana keadaan seseorang mengalami difungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat, yang menimbulkan kekurangan kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Yang keempat ada disabilitas mental. Disabilitas mental adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, perilaku, seperti depresi atau bipolar. Yang terakhir ada disabilitas ganda. Kondisi disabilitas ganda ini adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan 2 atau lebih beragam disabilitas, antara lain disabilitas tunarungu bicara dan disabilitas netra atau tuli. Oke, itu saja yang saya bisa paparkan tentang disabilitas, pemahaman saya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi dari jawaban Gafar? Jika tidak ada, kita next pertanyaan berikutnya. Yang kedua, apa saja upaya sebagai pencegahan terjadinya bullying terhadap disabilitas? Silakan. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya bullying kepada anak berkebutuhan khusus atau ABK, seperti 1. Ajarkan anak berkebutuhan khusus untuk mengenali bentuk bullying. 2. Ajari anak untuk bagaimana menyikapi terjadinya bullying terhadap dirinya. 3. Cegah bullying dengan melibatkan orang berpengaruh di sekitar ABK yang dapat membuat mental sang anak terganggu. 4. Ajari guru, teman, orang tua, maupun orang lain di sekitar ABK untuk menerima keadaan ABK. Perilaku bullying dipercaya memiliki perspektif dapat berlaku semena-mena terhadap orang yang berbeda seperti anak berkebutuhan khusus. Apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari Imelda? Saya ingin menambahkan atau memberikan pendapat saya tentang pertanyaan ini.
Kalau menurut saya upaya utama yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying terhadap kaum disabilitas adalah memberikan pemahaman kepada orang di luar sana tentang apa itu disabilitas. Mungkin dengan banyaknya orang yang sudah tahu atau paham tentang disabilitas itu sendiri, menurut saya tidak ada lagi bullying terhadap kaum disabilitas itu sendiri. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang kalian ketahui tentang hak-hak disabilitas? Menurut saya, hak-hak yang dimiliki oleh kaum disabilitas sama seperti manusia lainnya, seperti 1. Hidup bebas, privasi, keadilan, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, konsesi, pendapat, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Menurut saya, beberapa itulah poinnya. Ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menambahi sedikit. Saya setuju dengan yang dikatakan Imelda tadi bahwa sebenarnya hak kaum disabilitas sama dengan masyarakat pada umumnya. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2017 dijelaskan ada hak-hak khusus yang memang diberikan kepada kaum disabilitas. Antara lain hak persamaan dan non-diskriminasi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan seluruh umat manusia. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh kelompok. Oleh karena itu, setiap negara harus melarang segala bentuk diskriminasi terhadap kaum disabilitas. Yang kedua, hak aksesibilitas. Sebagai bagian dari masyarakat, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh negara bagi semua orang. Yang ketiga, ada hak untuk hidup. Sama seperti warga negara lainnya, penyandang disabilitas juga berhak untuk diberi kesempatan yang sama untuk hidup. Ini adalah prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Yang keempat, ada hak peningkatan kesadaran. Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata di berbagai negara. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap kesadaran disabilitas di masyarakat. Oleh karena itu di negara ini suatu negara masyarakat harus memberi hak peningkatan kesadaran pada masyarakat terhadap kaum disabilitas. Yang terakhir ada hak kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan adalah hal yang biasa menimpa siapa saja termasuk kaum disabilitas. Oleh karena itu, negara harus memastikan penyandang disabilitas terpenuhi haknya untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan bullying, terutama kepada kaum disabilitas. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, bagaimana sikap pemerintah terhadap para disabilitas di bidang pendidikan? Baik. Pemerintah di bidang pendidikan kemudian pendidikan yang dan Mungkin nih jaringan Cindy keluar. Boleh saya yang menyampaikan atau Cindy sudah bergabung kembali?
Baik, mungkin Cindy terhalang oleh jaringan. Bagaimana dari Gafar yang menjawab? Silakan. Kalau yang saya bisa tangkap dari pertanyaan itu mungkin di bidang rehabilitasi pendidikan seringkali walaupun belum bisa dikatakan sukses, Kemendiknas telah mengembangkan pendidikan inklusif yang dalam implementasinya masih banyak hal memerlukan pembenahan. Sekolah inklusif ini masih memerlukan uluran tangan pemerintah terutama di bidang pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan ketersediaannya guru. Kebijakan perguruan tinggi yang tidak seragam dalam penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas. Beberapa kasus muncul ketika penyandang tunanetra ditolak oleh perguruan tinggi, sementara di universitas yang lain mereka dapat melanggeng masuk tanpa mengalami kesulitan. Melihat berbagai tantangan tersebut, maka sudah dapat dibayangkan bahwa perjuangan penyandang disabilitas ini untuk dapat mewujudkan impiannya akan sangat membutuhkan waktu yang panjang dan perjuangan terus-menerus, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana sikap pemerintah yang terhadap kaum disabilitas di bidang pendidikan ini. Baik, terima kasih. Bagaimana, apakah sudah jelas untuk diskusi kali ini? Saya rasa sudah cukup jelas. Saya akhiri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam fokus grup diskusi kali ini. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah perkataan ataupun ucapan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.